Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk memiliki kesadaran dalam bermuamalah dan dalam mencari harta, bahwa nantinya kita akan dihisab oleh Allah di yaumil akhir, sehingga kita menghendaki keberadaan harta yang kita miliki nantinya tidak menjadi sumber masalah ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan konsekuensi setiap hamba yang pernah berbuat dosa, dia harus bertaubat kepada Allah. Wat taubatu wajibun fil jumlah. Dan para ulama mengatakan bahwa taubat hukumnya wajib untuk dilakukan setiap muslim, karena setiap perbuatan dosa yang dilakukan oleh hamba maka harus diiringi dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan siapapun di antara hambanya yang bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepadanya selama taubat itu dilakukan secara serius. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Katakanlah kepada para hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang dia telah melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Artinya dia tenggelam dalam perbuatan maksiat. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian merasa putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sehingga dosa apapun yang dilakukan oleh hamba, selama dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah jika hambanya mau bertaubat kepadanya. Sampai pun tingkatan dosa yang paling tinggi, yaitu berbuat syirik kepada Allah. Karena yang dimaksud dosa yang Allah tidak ampuni, maksudnya adalah dosa syirik yang tidak Allah ampuni, maksudnya adalah dosa syirik atau dosa kekufuran yang dibawa mati oleh pelakunya, sehingga sampai pelakunya meninggal dunia dia belum bertobat kepada Allah. Tapi kalau pelakunya bertobat kepada Allah, sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh hamba, Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan ampunan kepadanya. Ini merupakan motivasi yang Allah berikan kepada para hambanya, agar mereka tidak putus asa dari rahmat Allah. Karena sebesar apapun dosa itu, jika hamba mau kembali kepada Allah, mau bertaubat kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, sifat orang yang bertakwa bukanlah manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Tapi sifat orang yang bertakwa adalah orang yang ketika dia berbuat dosa, dia mau kembali kepada Allah dan dia mau bertaubat kepada Allah. Sebagaimana yang Allah ceritakan di surat Ali Imran, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah menuju ampunan dari Rabbmu, surga, dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.
Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat orang yang bertakwa di ayat berikutnya. Lalu di ayat setelahnya, selisih satu ayat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat mereka. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim. Yaitu orang-orang yang apabila dia melakukan perbuatan fahisyah. Apa yang dimaksud dengan perbuatan fahisyah? Perbuatan fahisyah disebut fahisyah dari kata al-fuhsyu, yang artinya sesuatu yang ditolak oleh fitrah sehat manusia, sesuatu yang ditolak oleh nurani sehat manusia. Sehingga ketika orang melakukan perbuatan itu, meskipun orang ini bukan orang yang dekat dengan agama alias orang awam, dia akan menilai perbuatan itu sebagai perbuatan yang tercela, meskipun dia bukan orang yang dekat dengan agama. Sebagai contoh misalnya, yang namanya tindakan pencurian, mencuri, menipu, mengambil harta orang lain, bagi orang awam agama itu perbuatan terpuji atau tercela? Tercela. Sehingga semua manusia yang nuraninya sehat sepakat bahwa perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang tercela. Perbuatan tercela menurut penilaian masyarakat secara umum, meskipun dia tidak kenal agama, itu disebut dengan perbuatan fahisyah. Zina, perbuatan zina, bagi masyarakat yang meskipun dia awam agama, dia akan menilai ini perbuatan fahisyah, perbuatan yang tercela. Meskipun dia bukan orang yang kenal sunnah, meskipun dia bukan orang yang akrab dengan agama, orang yang awam dengan agama, dia akan menilai perbuatan ini perbuatan yang tercela. Semua perbuatan yang dinilai tercela oleh nurani sehat manusia itu disebut dengan perbuatan fahisyah. Au dzalamu anfusahum, atau dia mendolimi diri dia sendiri, dia mendolimi dirinya sendiri. Dan yang dimaksud mendolimi diri sendiri adalah semua tindakan maksiat, baik maksiat yang nilainya dosa besar maupun maksiat yang nilainya dosa kecil. Semua bentuk tindakan maksiat hakikatnya adalah mendolimi dirinya sendiri. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala merangkum dua jenis perbuatan dosa. Yang pertama adalah fahisyah, yang itu merupakan dosa-dosa besar, dan yang kedua adalah perbuatan dolim kepada dirinya sendiri, yang disitu mencakup dosa kecil. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, yaitu orang-orang yang ketika dia melakukan perbuatan dosa besar atau dosa kecil, dzakarullah, dia ingat Allah. Dan makna ingat Allah ketika berbuat dosa ada dua. Yang pertama, menjelang atau di saat dia sedang melakukan maksiat, dia ingat Allah, lalu dia tinggalkan dosa itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang semacam ini mendapatkan pahala disebabkan karena dia menghindari maksiat, karena dia takut kepada Allah. Dan bahkan ini termasuk salah satu di antara amal yang nilainya besar. Amal yang nilainya besar, bahkan sampai diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menggeser batu besar. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita tentang siapa? 3 orang di kalangan Bani Israel yang mereka beristirahat di dalam gua, kemudian turun batu besar yang menutupi pintu gua itu sampai akhirnya mereka nggak bisa keluar. Kemudian mereka berdoa dengan bertawassul menyebutkan amal masing-masing. Salah satu di antara amal yang disebutkan oleh salah satu orang yang tinggal di dalam gua ini, dia menceritakan peristiwa ketika dia hampir saja melakukan perbuatan zina. Lalu kemudian si wanita mengatakan, "Ya fulan ittaqillah, la ta'khudh khataman illa bihaqqiha." Wahai fulan, bertakwalah kepada Allah, jangan kau merobek cincin kecuali dengan cara yang benar. Kemudian dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia tinggalkan wanita itu dan dia tinggalkan harta yang sudah diberikan kepada wanita ini.
Padahal orang ini bercerita sudah siap untuk berzina. Gak ada penghalang apapun lagi selain karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan balasan kepada orang ini dengan doanya dikabulkan, kemudian batu itu bergeser. Sebagian ulama mengatakan ketika beliau mensyarah hadis ini, bayangkan kalau bapak ibu sebagai salah satu dari 3 orang ini, kira-kira amal apa yang akan Anda jadikan sebagai tawasul dalam posisi ketika kita dalam kondisi terjepit? Kalau tidak ada amal yang besar, amal yang kira-kira itu bernilai luar biasa, kita akan malu untuk menceritakannya. Ya Allah, saya pernah berada di masjid, lalu saya sedekah ya Allah 1.000 rupiah. Oleh karena itu bukakanlah batu yang menutupi pintu gua ini. 1.000 rupiah Pak, bisa geser Pak? Parkir mobil aja nggak cukup. Kalau ikhlas insya Allah, jika diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama menyampaikan, coba bayangkan, andaikan bapak ibu berada atau sebagai salah satu dari 3 orang ini, yang kemudian dia bercerita tentang amal-amal besarnya. Kira-kira amal besar apa yang bisa kita ceritakan? Karena orang ini ketika berdoa kepada Allah, dia menyampaikan amalan andalan, amalan terbesar yang menurut dia ini ketika disampaikan semoga bisa menjadi syafaat pada saat mereka membutuhkannya. Satu demi satu mereka bercerita. Tayyib. Maka muslim ini yang dia berdoa kepada Allah dengan menyebutkan rasa takutnya kepada Allah di saat dia mau berbuat maksiat, lalu dia jadikan sebagai wasilah untuk berdoa kepada Allah, termasuk salah satu di antara contoh amal besar. Sehingga di tengah orang mau berbuat maksiat, lalu dia ingat kepada Allah, kemudian dia tinggalkan maksiat itu termasuk di antara amal yang nilainya besar. Allah Ta'ala berfirman, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut terhadap kedudukan Rabbnya, keagungan Allah Ta'ala, waliman khafa maqama rabbih, bagi siapapun yang takut terhadap kedudukan Rabbnya, kuasa Allah, jannatan, dia mendapatkan 2 surga. Keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tinggalkan maksiat bukan karena malu kepada orang lain, bukan karena dilihat oleh orang lain, tapi karena dia merasa sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan setiap kita hendak melakukan maksiat, Anda ingat firman Allah, inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu mengawasi dirimu. Sehingga seorang muslim, sekalipun dia berada di tempat yang sepi, tidak ada siapapun, enggak ada CCTV, tapi dia yakin dia selalu diawasi oleh Zat yang Maha melihat, Zat yang Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian makna yang kedua yang dimaksud, wa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah, apabila dia melakukan perbuatan mungkar, perbuatan keji atau mendolimi dirinya sendiri, dia ingat Allah. Makna ingat Allah yang kedua adalah dia mengingat Allah setelah bermaksiat. Lalu karena dia ingat Allah setelah bermaksiat, itu yang memotivasi dia untuk bertaubat. Wa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah, begitu dia melakukan tindakan maksiat, baik dosa besar maupun dosa kecil, terus dia ingat Allah. Setelah dia ingat Allah, itulah yang mendorong dia untuk bertaubat. Artinya iman seorang hamba yang menyebabkan dia ingat Allah, menyebabkan dia ingin meninggalkan maksiat itu, atau menjadikan maksiat yang telah dia lakukan ibarat beban yang harus dia lepaskan. Maka itulah yang mendorong dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika orang ingat Allah, maka dia akan berusaha.
Jangan sampai dosa ini dibawa menghadap Allah, yang itu menyebabkan dia harus menjumpai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah yang mendorong dia untuk apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian orang yang ketika dia berdosa, ketika berbuat dosa, dia nggak ingat Allah, sehingga dosa itu dia lakukan sampai selesai. Begitu selesai berdosa, dia tidak merasa terbebani dengan dosa itu. Akibatnya tidak ada motivasi bagi dia untuk bertaubat, sehingga seolah-olah nggak ada beban apapun. Bagi dia santai saja. Maka orang yang tidak punya keinginan untuk bertaubat, dia tidak merasa beban dosa itu menjadi beban hidup baginya. Disinilah kelebihan seorang mukmin ahlu sunnah. Setiap dosa bagi dia ibarat batu besar yang siap untuk menimpanya. Dan kalau dia tidak memohon perlindungan kepada Allah, tidak akan mungkin ada yang bisa menyingkirkan beban ini. Li'annahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Perbedaan dengan sifat orang munafik. Orang munafik digambarkan oleh Nabi SAW, perbuatan dosa yang dia lakukan itu seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Kemudian dia bisa usir sewaktu-waktu. Setelah kemudian dia usir, dia merasa sudah tidak ada beban apapun. Akibatnya tidak ada keinginan untuk bertobat serius kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang mukmin ketika dia berbuat dosa, ibarat dosa itu adalah sebuah gunung besar, batu besar yang berada di atasnya dan sebentar lagi akan menimpa dirinya. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila ada sebagian jamaah yang seusai berbuat dosa terus dia mendekat ke ustaz. Mohon maaf Pak Ustadz, saya mau bercerita tentang pengalaman pribadi. Saya mau menyampaikan sesuatu. Terus dia cerita beban yang dia tanggung, merasa dia itu dilumuri dengan banyak dosa, dengan harta-harta haram yang dia punya. Semoga ini salah satu di antara tanda Allah sayang kepadanya, sehingga dia dikasih kesadaran untuk ingat siapa? Allah, seusai melakukan perbuatan dosa. Di tengah miliaran manusia, ketika dia mengumpulkan harta haram, dia berusaha untuk melakukan pembelaan agar harta haram itu tidak dinilai sebagai haram. Tapi ada sebagian di antara hambanya yang dia mungkin pernah mengumpulkan harta haram, kemudian merasa nggak nyaman, lalu mendekat ke ustadz, tanya hukumnya bagaimana, lalu bagaimana solusi penyelesaiannya. Semoga ini terbit disebabkan karena semangat untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kesadaran akan keberadaan harta haram dalam pekerjaan kita, dalam aktivitas muamalah kita, ini terbit disebabkan karena kita mukmin, kita sadar akhirat, dan kita mengendaki agar harta yang kita miliki tidak menjadi sumber musibah ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, jamaah yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan posisi harta haram yang dimiliki oleh manusia, kita perlu mengenal terlebih dahulu pembagian harta haram yang dimiliki oleh hamba. Pembagian harta haram yang dimiliki oleh hamba. Harta haram bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama haram zatnya. Yang kedua haram karena cara mendapatkannya. Yang pertama apa tadi? Haram zatnya. Yang kedua haram karena cara mendapatkannya. Untuk harta haram zatnya, dia berpindah ke siapapun, berpindah kemanapun tetap haram. Sehingga tidak ada manusia yang dikecualikan oleh Allah berkaitan dengan harta haram secara zatnya kecuali satu orang. Siapa itu Pak? Orang yang dalam kondisi terpaksa. Hanya itu Dok. Allah Subhanahu wa taala menceritakan
tentang beberapa harta haram datnya seperti daging babi, darah, bangkai hewan yang disembelih untuk selain Allah. Illa matturirtum alaih, kecuali ketika kalian dalam posisi terpaksa. Terpaksa di sini gimana Pak standarnya? Kalau dia tidak mengkonsumsi hewan haram tadi, dia mati, mengancam nyawanya. Maka dalam kondisi semacam ini diperbolehkan bagi dia untuk mengkonsumsi harta haram tersebut. Diperbolehkan bagi dia untuk mengkonsumsi hewan yang haram tersebut. Hanya berlaku bagi mereka yang terpaksa. Batasan terpaksanya adalah kalau dia tidak mengkonsumsinya akan mengancam keselamatan nyawanya. Baik. Kalau tidak sampai pada tingkatan ini, maka harta haram tersebut berpindah kemanapun statusnya tetap haram. Karena itulah harta haram tetap haram meskipun yang memegangnya adalah tokoh agama. Harta haram tetap haram meskipun yang membawa harta itu adalah ahli ibadah. Sebab harta haram datnya ini tidak berubah jadi halal ketika dia berpindah ke tempat yang lain. Selanjutnya, yang kedua adalah harta haram yang didapat atau harta haram karena cara mendapatkannya. Harta haram karena cara mendapatkannya. Harta haram karena cara mendapatkannya berarti zatnya halal, zatnya mubah. Cuman ketika itu didapatkan dengan cara bermasalah, maka statusnya berubah jadi haram. Dari sinilah kita diajarkan bahwa seorang muslim ketika mendapatkan harta, maka fisiknya harus baik, dan yang kedua cara mendapatkannya juga harus baik. Jika gagal salah satu, maka status harta itu harta yang haram. Baik. Kemudian harta haram karena cara mendapatkannya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah harta haram yang didapatkan dengan cara zalim. Harta haram yang didapatkan dengan cara zalim. Untuk harta haram yang didapatkan dengan cara zalim, contohnya apa? Hasil menipu, hasil maling, malak, korupsi, dan semua tindakan kezaliman yang lainnya. Harta haram yang didapatkan dengan cara zalim statusnya sama dengan haram zatnya. Harta haram yang didapatkan dengan cara zalim sama dengan haram zatnya. Kalau sudah sama dengan haram zatnya, maka mau berpindah kemanapun statusnya haram. Mahfum insyaallah? Baik. Sehingga begini misalnya, ada harta hasil korupsi, lalu oleh pelaku disalurkan ke takmir misalnya, dijadikan sebagai infak masjid. Boleh nggak bagi masjid ini untuk menerimanya? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena statusnya sebagaimana haram zatnya. Sehingga penyelesaian untuk harta haram karena zalim itu bukan disedekahkan. Mensedekahkan harta haram dengan cara zalim itu bukan solusi. Maka orang tidak boleh punya pikiran seperti gayanya Robin Hood, maling untuk apa? Donasi. Dia maling tapi niatnya untuk sedekah agar bisa menyantuni fakir miskin. Tidak benar Pak. Kalau orang mau berdonasi, mau sedekah, mau berinfak, seharusnya gunakan harta halal, bukan gunakan harta milik orang lain. Sehingga kalau dia menggunakan harta milik orang lain untuk bersedekah, untuk berinfak, ya percuma saja. Pertama nggak bakalan diterima, yang kedua dia tetap menanggung dosa. Sebab harta haram yang didapatkan dengan cara zalim sama dengan haram zatnya, berpindah kemanapun statusnya tetap haram. Undang-undang di negara kita sudah benar. Karena itu kalau ada harta hasil korupsi lalu disumbangkan ke masjid dan pihak takmir tahu bahwasanya itu adalah hasil korupsi, ini kan disebut dengan money laundry. Penampungnya kena pasal nggak Pak?
Kenapa? Karena dia dianggap penadah. Penadah dari hasil korupsi, dari hasil kedzaliman. Bahkan tidak hanya korupsi, hasil maling. Dan kemudian pembelinya itu tahu kalau itu adalah hasil maling, itu terhitung sebagai penadah. Masya Allah. Baik, mohon bersabar ya. Tunggu selesai sholat tahiyatul masjid. Mungkin mohon maaf Bapak yang berada di sebelah utara bisa geser ke sebelah selatan. Yang selatan kosong Pak. Kasih jalan Pak, kasih jalan. Silakan geser ke sebelah selatan. Yang selatan kosong. Taib. Kita ulang ya. Penadah untuk harta haram dengan cara dolim, hukumnya haram. Jika penerimanya tahu bahwasanya itu adalah harta yang didapatkan dengan cara hasil kezaliman. Taib. Kemudian yang kedua, harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho, sehingga tidak ada pihak yang didolimi. Mereka saling suka, saling ridho. Tidak ada pihak yang didolimi. Dilakukan antaradin, saling ridho. Contohnya apa? Contohnya harta haram yang didapatkan saling ridho. Contohnya suap itu saling ridho atau terpaksa? Terpaksa. Terpaksa nyuap. Karena kalau enggak proposal enggak jalan kan? Suap itu terpaksa atau saling ridho? Umumnya terpaksa ya. Berarti saling ridho atau tidak? Tidak ya. Aslinya enggak ridho. Selesai nyuap, waktu nyuap senyum-senyum, begitu pulang grundel. Betul kayak gitu. Tayyib. Yang contoh saling ridho, riba. Riba itu saling ridho enggak? Orang melakukan akad riba itu saling ridho. Judi itu saling ridho enggak? Judi. Mereka membuat kesepakatan, nanti siapa yang menang berhak untuk mengambil taruhan. Saling ridho atau tidak? Saling ridho. Ya meskipun setelah kalah dia ngamuk, itu urusan pribadi ya. Namun proses ini dilakukan secara saling ridho. Karena itulah untuk harta haram jenis ini, seperti harta hasil goror, itu juga saling ridho. Harta yang didapatkan melalui riba, itu juga saling ridho. Untuk harta haram jenis ini, keberadaan saling ridho tidak diperhitungkan. Harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho, keberadaan saling ridho tidak diperhitungkan. Artinya apa? Saling ridho tidak bisa dijadikan sebagai alasan pembenar. Dulu waktu awal-awal dakwah anti riba itu berkembang di masyarakat, ada sebagian karyawan lembaga keuangan ribawi beralasan, kenapa kok ini dipermasalahkan? Padahal kami kan bekerja dengan cara yang legal, melalui MOU yang jelas, transaksi yang kita lakukan juga jelas, saling ridho dengan nasabah, tidak ada paksaan. Karena saat akad kita tanda tangan, ada materai, bahkan disaksikan notaris, itu tidak ada paksaan. Kami melakukannya antaradin, saling ridho. Terus dia membawa ayat, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian makan harta orang lain dengan cara batil, kecuali melalui perdagangan yang saling ridho di antara kalian. Berarti kalau sudah saling ridho kan nggak apa-apa. Kenapa kok dipermasalahkan? Dan bahkan itu menjadi salah satu hujjah, alasan yang dipakai oleh sebagian dai di tempat kita untuk melegalkan praktek utang berbunga. Kata dia selama saling ridho nggak masalah.
Sehingga ini jadi syubhat. Ini jadi apa? Syubhat. Baik. Maka kita sampaikan, tolong perhatikan kalimat ayatnya. Ayatnya mengatakan illa antakuna tijaratan antaradim minkum, kecuali melalui perdagangan yang saling ridho di antara kalian. Allah tidak mengatakan kecuali melalui transaksi riba yang saling ridho di antara kalian. Dan dua ini berbeda. Di mana pembedanya? Allah tegaskan di surat Al-Baqarah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Bedanya apa Pak antara jual beli dengan riba? Jual beli ada barang. Kalau riba enggak ada barang. Baik. Pembeda yang paling utama antara riba dengan jual beli adalah dari sisi objek. Jual beli itu terjadi karena pertukaran antara barang dengan uang, barang atau jasa ditukar dengan uang, terjadilah transaksi jual beli. Tapi kalau riba, keluar duit, masuk duit, nyiprat duit, sehingga duit digesek dengan duit menghasilkan duit. Kelebihan ini uang panas, dan itulah riba. Paham insyaallah? Karena itu jika ada sebuah lembaga ini tidak pernah menjual barang, hanya keluar duit, masuk duit, keluar uang, masuk uang. Lalu dia mendapatkan kelebihan berupa keuntungan uang, maka keuntungan itu adalah keuntungan riba. Dipahami insyaallah? Sehingga perbedaan yang paling mendasar antara riba dengan jual beli adalah keberadaan objek, apakah ada barang atau jasa. Makanya Allah sebut illa antakuna tijarah, kecuali melalui perdagangan. Dan perdagangan yang dimaksud dalam ayat ini adalah al-bai', jual beli. Yang di situ melibatkan pergerakan barang atau jasa, lalu orangnya mendapatkan margin dan keuntungan. Allah tidak mengatakan illa antakuna riban antaradim minkum, kecuali cara riba yang saling ridho di antara kalian. Sebab transaksi yang haram meskipun saling ridho, hukumnya tetap haram. Jual beli khamr saling ridho atau tidak? Jual beli khamr itu saling ridho atau tidak? Saling ridho. Orang melakukan jual beli khamr itu dilakukan saling ridho. Apakah kemudian karena saling ridho jadi halal? Uangnya jadi halal? Khamrnya tetap haram, uangnya halal atau haram? Kenapa Pak? Karena itu dilakukan dengan objek yang haram, sehingga transaksinya sekalipun dilakukan saling ridho tetap haram. Maka saling ridho itu bukan satu-satunya syarat sah transaksi, ada syarat sah yang lain. Nah dulu yang dikesankan oleh masyarakat, yang penting saling ridho, beres. Karena fikih jual beli belum begitu semarak dan banyak orang yang nggak paham, sehingga dalam pemahaman mereka yang penting saling ridho, padahal masih banyak syarat yang lain yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli. Saling ridho itu salah satu, bukan satu-satunya. Salah satu di antara syarat transaksi yang sah adalah saling ridho. Syarat transaksi yang lain apa Pak? Jumlahnya ada 7. Syarat jual beli yang sah itu ada 7. Yang pertama saling ridho. Ada yang bisa menyebutkan yang lain? Ada barang. Terus? Barangnya jelas. Ada orangnya. Kalau nggak ada nanti jin ya. Maksudnya ada orangnya gimana? Ada penjual dan ada pembeli. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Dibayar langsung, berarti kalau kredit haram. Boleh aja kredit ya, jual beli kredit boleh. Taib, coba saya sebutkan 7 syarat jual beli. Barangkali sebagai tambahan catatan ya. Yang pertama pelaku akad harus orang yang memenuhi syarat. Pelaku akad harus orang yang memenuhi syarat.
Memenuhi syaratnya apa saja, Pak? Baligh, berakal, rasyid. Baligh, berakal, rasyid. Rasyid itu apa? Memiliki kedewasaan terhadap harta, sehingga dia bukan tipe orang yang terlalu boros dalam mengeluarkan harta. Sudah? Yang kedua, pelaku akad adalah pemilik atau wakil dari pemilik. Karena itu orang tidak boleh menjual barang yang bukan miliknya, kecuali kalau dia jadi wakil pemilik. Sebagaimana orang tidak boleh membeli dengan menggunakan uang yang bukan miliknya, kecuali kalau dia wakil jadi dari pemilik. Sehingga kalau ada orang yang ditanya, apa hukum takmir belanja menggunakan uang kas masjid? Takmir belanja menggunakan uang kas masjid, hukumnya apa? Boleh atau tidak? Boleh ya, tergantung apa yang dibelanjinya. Kalau dia belanja untuk keperluan masjid, berarti dia selaku wakil dari DKM untuk membelanjakan keperluan masjid. Tapi kalau dia gunakan uang kas masjid untuk belanja keperluan pribadi, berarti dia apa? Menggunakan uang yang bukan miliknya untuk kepentingan pribadi, dan itu hukumnya terlarang. Tayyib. Berapa sudah? 2. Yang ketiga, objeknya harus ada. Karena itu jual beli sementara objek belum ada alias belum dimiliki penjual masuk dalam kategori transaksi gharar. Jual beli gharar. Sehingga objeknya harus ada, jelas ada. Kalau sifatnya masih peluang, bisa ada bisa tidak, gharar. Makanya Nabi SAW melarang jual beli ijon. Ijon itu apa? Ijon, jual beli bakal buah yang akan diambil, akan dipanen sekian bulan lagi, dalam kurun waktu yang masih lama. Sehingga itu pohon baru berbunga, calon mangga ya. Bunga mangga jadi apa? Kan gak mungkin jadi kelengkeng ya. Ini pohon mangga, bunganya mangga, nanti akan jadi mangga. Baik, saya beli pohon, bukan beli pohon ya, beli buah yang nanti akan dihasilkan oleh pohon ini. Tapi itu masih bunga, enggak apa-apa, tak borong aja semuanya. Berapa? 2 juta. Satu pohon dibayar 2 juta. 5 pohon 10 juta. Dan nanti hasil dari pohon ini jadi hak milik pemborong. Gagal maupun berhasil, dia yang tanggung jawab. Resikonya kembali kepada dirinya. Seperti ini dilarang oleh Nabi SAW. Kenapa? Objeknya masih peluang. Sebab yang dia beli itu bukan membeli bunga pohon mangga, tapi dia membeli buah mangga. Paham insyaallah? Baik, selanjutnya kriteria dari objek itu jelas. Ini yang keempat ya. Syarat yang keempat. Kriteria dari objek itu jelas. Kalau kriteria objek tidak jelas, masuk dalam kategori jahalah. Termasuk jual beli apa? Jahalah. Dan jual beli jahalah dilarang oleh Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, atau beliau dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, naha Rasulullah SAW an bai'i habalil habalah. Rasulullah SAW melarang jual beli habalul habalah. Apa yang dimaksud habalul habalah? Jual beli janin yang masih berada di kandungan induknya. Jadi dulu onta meteng ya, onta yang hamil, yang bunting, oleh masyarakat jahiliyah
anaknya itu ditransaksikan. Ya, dengan cara dibayar di muka. Nanti kalau lahir selamat maupun mati, hidup maupun mati, itu semuanya menjadi tanggung jawab pembeli. Praktek ini dilarang oleh Nabi SAW. Kenapa nggak masuk goror, Pak? Kenapa nggak masuk goror? Karena objeknya ada, cuman nggak jelas kriteria. Apakah yang lahir jantan atau betina, warnanya apa, nggak jelas. Udah? Selanjutnya, yang keberapa? Yang keenam. Yang kelima. Yang kelima, harganya jelas. Harga dari objek itu jelas. Kalau harganya tidak jelas, maka transaksi ini masuk dalam kategori gharar dari sisi harga. Dan transaksi yang gharar dari sisi harga, hukumnya tidak diperbolehkan. Sudah? Selanjutnya, yang keenam, harus dilakukan saling ridho. Harus dilakukan saling ridho. Bismillah. Apabila dilakukan secara tidak saling ridho, berarti ada unsur paksaan, dan setiap unsur paksaan tidak diperbolehkan dalam Islam karena itu bertentangan dengan prinsip antarodin. Satu lagi, ada yang tahu satu lagi? Ijab kabulnya di saling ridho itu. Kalau sudah saling ridho, melebihi dari sebatas ijab kabul. Satu lagi, objeknya harus halal manfaat. Objek harus halal manfaat. Saya sampaikan halal manfaat, bukan halal dikonsumsi, bukan halal dimakan. Ada enggak benda yang haram dimakan tapi halal diperjualbelikan? Haram dimakan tapi halal diperjualbelikan. Contohnya apa, Pak? Alkohol. Alkohol boleh nggak diperjualbelikan? Jual beli khamar boleh nggak? Khamar diperjualbelikan boleh nggak? Nggak boleh ya. Haram dimakan, dikonsumsi haram, tapi halal diperjualbelikan. Darah nggak boleh diperjualbelikan. Racun. Baik. Contohnya sebenarnya banyak sekali, Pak ya. Pertamax, Pertalite, kayu, paku, palu. Bapak datang aja ke toko besi itu, cari yang bisa dimakan apa. Tapi boleh apa? Ditransaksikan. Nah, kaitannya dengan ini, para ulama membagi menjadi 3. Berkaitan dengan masalah kehalalan objek. Pertama, ada objek yang haram diperjualbelikan tapi boleh dimanfaatkan. Jual beli tidak boleh, memanfaatkannya boleh. Contohnya apa? Mohon maaf, mungkin bisa dikasih jalan. Lebih baik mungkin yang berada di sebelah kiri saya pindah ke sebelah kanan, Pak ya. Di sana banyak senderan ya. Sebelah kanan ada senderan, Pak? Banyak. Baik, silahkan mungkin bisa pindah ke kanan. Ya. Biar bisa jadi jalan. Mungkin agak merapat ke depan atau pindah ke sebelah kanan. Karena pintu yang ikhwan cuma satu di depan aja, yang belakang sudah diblokir. Saya ulang ya. Yang pertama apa tadi? Objek yang haram dijual boleh dimanfaatkan. Contohnya apa? Kalau dijual hasilnya uangnya haram, tidak boleh. Tapi memanfaatkan objek ini boleh. Contohnya apa? Contohnya yang paling gampang. Ya? Anjing. Anjing itu haram diperjualbelikan. Nabi SAW mengatakan,
Thamanul kalbi khabith. Hasil penjualan anjing khabith, uang haram. Sehingga nggak boleh anjing diperjualbelikan. Memanfaatkan anjing boleh nggak? Boleh, dengan syarat tertentu. Satu, dipakai untuk menjaga kebun. Anjing pemburu. Terus anjing pelacak. Terus apa lagi? Untuk menjaga ternak. Anjing untuk keamanan, hukumnya boleh untuk dirawat. Tapi kalau untuk piaraan dan mainan, Muslim kalau memelihara anjing, maka setiap hari pahalanya dikurangi 1 qirat setiap hari. Berarti ketika dia siap memelihara anjing, maka harus cari jenazah sebanyak-banyak yang bisa disolati tiap hari. Ya, karena pahala 1 sholat jenazah 1 qirat. Dan itu tidak mungkin dilakukan ya, kecuali pas musim Covid. Dia bisa panen qirat. Tayyib. Yang kedua, ada objek yang boleh diperjualbelikan, tapi dia tidak boleh untuk dikonsumsi, dimakan. Meskipun boleh dimanfaatkan untuk hal yang lain. Contoh, menurut pendapat jumhur ulama, saya katakan ini menurut pendapat jumhur. Contohnya adalah kucing. Kucing itu diperselisihkan, jual beli kucing boleh enggak? Menurut jumhur boleh. Tapi menurut Hambali dilarang. Dan memang yang ma'ruf di kalangan para ikhwah yang sudah belajar sunnah, kucing haram diperjualbelikan. Tapi kalau menurut jumhur hukumnya boleh. Padahal haram untuk dikonsumsi. Makan kucing boleh? Enggak boleh, karena termasuk binatang yang bertaring dan memangsa dengan menggunakan taringnya. Binatang buas bertaring. Tayyib. Yang ketiga, yang boleh diperjualbelikan dan boleh dikonsumsi, nah itu barang secara umum. Tayyib. Dan kaidah umum yang berlaku adalah semua yang halal dikonsumsi pasti halal diperjualbelikan. Semua yang halal dimakan pasti halal diperjualbelikan. Tapi tidak sebaliknya. Baik, dipahami insyaallah. Nah, sekarang ada pertanyaan. Kecuali satu benda dia boleh dikonsumsi tapi haram diperjualbelikan. Dimakan boleh, dikonsumsi boleh, tapi haram diperjualbelikan. Cuman satu ini. Apa itu, Pak? Kecuali satu ini. Dikonsumsi boleh, tapi nggak boleh diperjualbelikan. Jawabannya? Hewan kurban. Kalau hewan kurban itu sudah diterima oleh fakir miskin, kemudian dia jual, boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh sahibul kurbannya. Asi itu tidak boleh diperjualbelikan, karena semua yang keluar dari manusia tidak boleh diperjualbelikan. Darah tidak boleh diperjualbelikan, kemudian rambut tidak boleh diperjualbelikan, dan seterusnya. Baik, kembali ke sini. Tadi sudah berapa? 7 ya? Udah lengkap? Nah, saling ridho itu hanya salah satunya. Saling ridho itu hanya salah satunya. Karena itu, kalau orang beralasan dalam masalah transaksi yang dilarang, yang penting kan saling ridho, itu bukan syarat satu-satunya, masih ada syarat yang lain. Dan kalau Anda tidak memenuhi syarat yang lain, transaksi itu tetap terlarang. Sehingga transaksi yang diperbolehkan adalah transaksi yang memenuhi semua syarat tadi. Salah satu gagal, maka masuk dalam kategori transaksi yang dilarang.
meskipun dilakukan saling ridho. Gharar itu saling ridho. Kemudian jual beli jahalah juga bisa jadi saling ridho. Ada orang main capit boneka ya, masuk uang lalu dia nyapit boneka. Ini transaksi apa? Gharar. Karena nggak jelas apakah bisa dapat atau tidak. Dan anak-anak memainkan itu dengan gembira, saling ridho. Meskipun demikian, transaksi semacam ini hukumnya dilarang. Baik. Selanjutnya kita akan beralih ke bagaimana cara tobat dari masing-masing jenis harta tadi. Yang pertama, untuk harta haram karena datnya, orang yang mendapatkan harta haram karena datnya, maka bentuk taubatnya adalah dengan cara dibuang. Sehingga misalnya ada orang yang koleksi bangkai dan dia punya niat untuk mengkonsumsinya. Setelah itu dia bertobat, maka taubatnya harus dilakukan dengan cara apa? Harus dengan cara membuangnya, dan tidak boleh untuk dia simpan. Sayang Pak kalau ini dibuang. Nggak ada istilah sayang untuk hal yang haram. Sebab binatang semacam ini tidak boleh dikonsumsi dan tidak bisa dimanfaatkan yang lain, maka dia harus buang. Kecuali kalau misalnya dia manfaatkan untuk hal yang tidak terlarang, seperti dijadikan pupuk, itu silahkan. Sekarang yang jadi pertanyaan, boleh nggak memberikan binatang yang haram untuk binatang? Ngasih makan binatang haram kepada binatang yang hidup. Kasih lele, bangkai dikasihkan ke lele misalnya, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ya? Nggak boleh. Boleh atau tidak? Ada satu riwayat yang insya Allah bisa dijadikan sebagai acuan. Pada waktu Nabi SAW melewati Madain Saleh. Madain Saleh ada di mana? Negeri yang dulu dihuni oleh kaumnya Nabi Saleh. Madain Saleh, yang disebut dengan daerah Hijr. Pada waktu Nabi SAW mau melewati daerah Hijr ini, beliau kasih peringatan kepada para sahabat, kalian harus berjalan cepat, tidak boleh menikmati suasana pemandangan. Padahal di situ ada rumah-rumah besar ya, yang dipahat, gunung-gunung dipahat, kemudian dijadikan rumah. Orang kalau melihat situasi kayak gitu kan selfie Pak, sehingga mungkin dia akan terkesan Masya Allah. Tapi Nabi SAW melarang, nggak boleh berhenti di sini, harus berjalan cepat. Wa kana Nabi SAW, dan ketika Nabi SAW melewati daerah ini, beliau mempercepat kendaraannya, lalu beliau tutupkan kepalanya dengan kain. Beliau menggunakan burnus, seperti jaket hoodie itu ya. Kemudian beliau tutupkan kepalanya dengan tutup pakaian itu, dan beliau berjalan cepat. Ada sahabat yang mengambil air sumur di tempat itu tanpa bertanya kepada Rasulullah SAW. Setelah dia berhasil mengambil air di sumur itu, kemudian dilaporkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya tadi mengambil air di sumur ini. Dan beliau melarang jangan mengambil air sumurnya, jangan istirahat di sini, pokoknya harus berjalan cepat. Karena tempat ini adalah tempat turunnya azab. Dan begitulah sikap orang yang saleh. Di tempat yang pernah dimurkai oleh Allah, yang pernah diazab oleh Allah, kita kalaupun mau melewati tempat itu harus berjalan cepat, tidak boleh dinikmati. Sampai akhirnya mereka berhasil menyeberangi tempat itu, dan sahabat lapor, ya Rasulullah, ini kemarin tadi saya mengambil air di sumur itu. Kemudian oleh Nabi SAW diperintahkan kasihkan ke onta. Kasihkan ke onta. Maka ini jadi dalil bahwa sesuatu yang haram boleh diberikan ke binatang, karena binatang itu bukan mukallaf, sehingga dia tidak terkena hukum taklif yang 5, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram.
nggak ada hukum ini. Makanya haram itu boleh dikasihkan ke binatang. Namun kalau yang dikasihkan ke binatang itu wujudnya adalah sesuatu yang kotor, seperti bangkai, kotoran, dikasihkan ke lele, atau dimakan ayam, atau biasanya yang paling doyan dengan daging apa? Bebek misalnya ya. Ayam mati dicacah-cacah, dikasihkan ke bebek atau ke mentok, lalu dimakan oleh binatang semacam ini. Maka status binatang ini jadi binatang jalalah, dan binatang jalalah kalau mau dikonsumsi harus dikarantina dengan cara dikasih makanan-makanan yang baik sampai ada perubahan dari aroma, mungkin aroma kotorannya atau aroma dagingnya, baru setelah itu boleh disembelih. Tayyib. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Dr. Yusuf Asy-Syubaili, beliau menyebutkan, al-muharramu lidzatihi la tasihhu taubatu minhu illa biitlafihi au izalati naf'ihil muharram. Benda haram zatnya tidak sah taubat darinya kecuali dengan membuangnya atau menghilangkan sisi manfaat haramnya. Baik. Contoh misalnya, sepakat enggak kalau rokok itu haram? Sepakat atau belum? Kalau belum disepakati saya ganti contoh. Sepakat? Sudah difatwakan oleh MUI dalam salah satu sidang MUI, kalau nggak salah di Padang ya, di Padang, betul ya. Dan keluar fatwa bahwa rokok itu haram. Kalau orang memiliki benda ini, apa yang harus dilakukan? Karena ini haram zatnya. Dibuang sayang atau dikasihkan satpam? Harusnya diapain? Dibuang. Dihilangkan manfaatnya agar tidak dimanfaatkan oleh orang. Sebab ini masuk dalam kategori haram zatnya. Ada orang bingung, Pak, gimana sih cara penyelesaian patung? Saya dapat warisan patung mahal-mahal. Ada patung macan, ada patung, ya seaneka patung. Dan itu mahal-mahal nilainya ya. Patung ini nilainya mahal. Cara menyelesaikannya gimana? Ini kalau saya buang, harganya mahal ini Pak. Dulu belinya ratusan juta. Sekarang kalau saya buang, harganya mahal. Baik, mungkin Bapak bisa izin ke takmir, coba diwakafkan patung itu ke masjid. Kira-kira patung kalau diwakafkan ke masjid, cocoknya ditaruh mana Mas? Taruh di samping mihrab cocok nggak? Ada patung Gupolo mengapit kanan kiri mimbar. Tahu patung Gupolo Pak? Buto bawa cakil bawa pentung. Nah, yang biasanya ditaruh di depan pintu itu namanya patung Gupolo ya. Jadi dia punya taring bawa pentungan, patungnya duduk, itu Gupolo namanya. Semua benda haram kalau ditaruh di masjid nggak cocok. Itulah benda haram zatnya. Maka salah satu cara untuk niteni ini masuk haram zatnya atau tidak, coba Anda sandingkan dengan masjid. Mau diwakafkan ke masjid kok nggak cocok, berarti itu benda haram zatnya. Sebab tidak punya manfaat yang mubah. Dipahami ya? Misalnya satu slot rokok ditaruh di sela-sela mushaf rokok gitu. Ada masjid yang suasananya kayak gini, gimana Pak? Mungkin orang akan merasa terheran, ini masjid aliran apa ini? Sehingga yang kayak gini menunjukkan bahwasanya benda ini aslinya adalah benda yang tidak punya manfaatmu mubah, makanya seharusnya dihindari. Kami sendiri melihat ya, di beberapa masjid yang takmirnya hobi ngerokok, dia itu nggak berani ngerokok di dalam masjid. Kalau ngerokok dia itu di luar masjid. Karena dia tahu menghormati masjid, tidak ngerokok di masjid. Maka
satu-satunya benda yang ketika dikonsumsi di masjid itu tidak sopan, tapi ketika ditaruh di toilet biasa adalah rokok. Tidak ada yang lain. Betul ya? Ngerokok di toilet itu gimana? Hah? Bagi para perokok biasa atau menjijikkan? Hah? Bagi para perokok, Pak, biasa dia. Dia bisa menikmati rokok di toilet. Padahal tidak ada orang makan mie ayam di toilet, itu tidak ada, Pak. Nggak sanggup dia makan. Tapi benda yang satu ini bisa, Pak. Sementara ditaruh di masjid nggak cocok. Sehingga sampai pun perokok ketika di masjid dia hindari masjid. Karena dia tahu ini adalah tempat yang harus dihormati, sehingga nggak layak ngerokok di dalamnya. Tayyib. Kemudian berikutnya, harta haram karena cara mendapatkannya. Untuk jenis yang pertama apa tadi? Harta haram yang didapatkan dengan cara dolim. Harta haram yang didapatkan dengan cara dolim. Taubat untuk harta haram yang didapatkan dengan cara yang dolim adalah dengan dikembalikan kepada pemiliknya. Taubat yang harus dilakukan oleh orang yang membawa harta haram dengan cara dolim adalah harus dikembalikan ke pemiliknya. Baik. Kenapa harus dikembalikan ke pemiliknya? Karena menyelesaikan kezaliman ketika di dunia adalah dengan minta maaf kepada pemilik, dan apabila itu berkaitan dengan harta, maka harta itu harus dikembalikan ke pemilik. Makanya taubat untuk harta haram yang didapatkan dengan cara dolim bukan dengan cara disedekahkan, percuma. Selama pemiliknya masih ada dan bisa dihubungi, maka dia harus dikembalikan ke pemilik. Nah, selanjutnya, bagaimana kalau kemudian kita tidak bisa menjumpai pemilik? Nyari pemiliknya enggak ketemu, apalagi nyari ahli warisnya pemilik. Pemiliknya saja enggak tahu, apalagi ahli warisnya. Apa yang harus dilakukan? Jika terjadi seperti ini, tidak bisa dikembalikan ke pemilik, ulama berbeda pendapat. Ada dua pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama mengatakan, bagi orang yang membawa harta haram dengan cara dolim dan dia tidak bisa mengembalikannya ke pemilik, maka siap-siap ditagih di akhirat. Enggak ada solusi yang lain kecuali dia harus bersiap untuk ditagih di akhirat. Sebagaimana dalam hadis berkaitan tentang orang yang muflis. Muflis itu siapa, Pak? Orang yang bangkrut. Bangkrut disebabkan apa? Disebut bangkrut itu ketika orang punya modal tapi hasil akhirnya minus sampai dia punya utang. Gambaran yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaa yaumal qiyamati bi salatin wa sadaqatin wa jihadin wa siyamin. Orang yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala sedekah, pahala puasa, pahala jihad, dan aneka amal-amal soleh yang lainnya. Tapi dulu ketika di dunia, wa qad dzalama hadza wa akhadha mala hadza wa safaka dama hadza wa syatama hadza wa daraba hadza. Pernah mendolimi si A, pernah memukul si B, pernah menumpahkan darah si C, mengambil hartanya si E, mengambil atau mencemarkan kehormatan si D. Semua orang didolimi, atau orang-orang yang menjadi teman dekatnya didolimi. Maka besok di hari kiamat, fa akhadha hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka masing-masing akan mengambil amal soleh yang pernah dilakukan oleh orang ini. Mereka akan berebut untuk mengambil amal soleh itu. Pahalanya akan direbut oleh orang lain. Nah, termasuk diantaranya adalah dia utang nggak bayar. Lalu sampai lupa, dulu saya utang kepada siapa saja, sehingga mau mengembalikan bingung mau dikembalikan ke siapa. Siap-siap nanti ditagih di
akhirat melalui proses seperti ini. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, orang yang mendapatkan harta haram dengan cara mendolimi dan dia tidak bisa mengembalikan kepada pemiliknya, menurut pendapat yang kedua, jika dia bertaubat, maka dia boleh mensedekahkan harta itu atas nama pemilik. Dia boleh mensedekahkan harta itu atas nama pemilik. Kalau nggak tahu nama pemiliknya gimana Pak? Allah Maha tahu siapa pemiliknya. Tinggal ada sedekahkan, ya Allah ini saya sedekahkan atas nama pemilik harta ini. Dan Allah Maha tahu siapa pemiliknya. Dan pendapat yang kedua ini adalah pendapat jumhur ulama. Alhamdulillah ini bisa dijadikan sebagai solusi. Kalau yang pertama tadi tidak ada solusi, berarti pelakunya harus siap-siap ditagih di akhirat. Persiapan yang harus dia lakukan adalah perbanyak amal soleh. Semoga amal soleh Anda diterima, dan kalau amal solehnya diterima, maka nanti bisa dipakai untuk bayar jika ternyata di akhirat orangnya nuntut di hadapan Allah. Itu pun kalau amalnya diterima. Baik. Dan beberapa ulama memfatwakan jenis yang kedua, yaitu silahkan disedekahkan atas nama pemilik. Semoga nanti Allah Subhanahu wa taala gantikan kesalahan kita ketika dituntut oleh pemilik dengan pahala sedekah yang sudah diserahkan kepadanya. Selanjutnya, kita beralih kepada harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho. Harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho dengan beberapa contoh yang tadi kita sebutkan. Bagaimana cara tobatnya? Para ulama membagi menjadi dua. Untuk cara taubatnya, para ulama membagi menjadi dua. Yang pertama, harta itu didapatkan sebelum tahu ilmunya. Dulu belum ngerti kalau ini haram. Dulu belum tahu kalau seperti ini dilarang. Karena dia belum tahu ilmunya, maka dia menerima harta itu tanpa ada beban dosa. Karena dia nggak ngerti. Belakangan setelah dia tahu ilmunya, dia ngerti ini haram. Lalu dia ingin bertaubat. Apa yang harus dilakukan? Untuk jenis seperti ini, dia tidak harus mengeluarkannya, boleh untuk dimiliki secara pribadi. Boleh untuk dimiliki secara pribadi. Sehingga kesimpulannya untuk jenis ini, harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho, sebelum tahu ilmunya, maka statusnya jadi halal bagi pemiliknya. Kok bisa Pak? Karena dia tidak tahu ilmunya. Dalil tentang ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ketika Allah menjelaskan cara taubat dari riba. Allah berfirman, "Faman ja'ahu mau'idhatum mir rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah." Barang siapa yang datang kepadanya peringatan dari Rabb-nya, sudah dapat ilmu, fantaha, lalu dia berhenti, falahu ma salaf, maka dia berhak untuk memiliki harta haram yang dia miliki di masa silam. Dia berhak untuk memiliki harta riba yang dia dapatkan di masa silam. Wa amruhu ilallah, dan urusannya kembali kepada Allah. Ini penjelasan yang diberikan oleh Allah terkait taubat dari riba. Termasuk yang lain adalah para sahabat, dulu mereka ada yang kaya dari hasil jualan khamr sebelum khamr diharamkan. Sehingga sebagian di antara mereka sebelum khamr diharamkan, mereka kaya dari hasil jualan khamr. Nah, setelah khamr diharamkan, Allah tidak perintahkan bagi mereka yang dulu pedagang khamr untuk memiskinkan diri. Kamu dulu hasil khamr sudah dapat dipakai apa saja. Oh, sudah bisa dipakai beli rumah, beli kebun, beli ini. Enggak ada satupun yang diperintahkan kalau begitu rumah, kebun, dan apapun harta yang kau punya dari hasil jualan khamr, sedekahkan semuanya.
Tidak ada perintah demikian. Sehingga begitu khamr diharamkan, khamr yang tersisa dibuang. Kira-kira sebanyak apa Pak khamr ketika itu? Gambaran yang disampaikan oleh Anas bin Malik, pada waktu khamr itu dibuang, jalanan Madinah becek dengan khamr. Dan tanah itu becek, kalau benda cair tidak bisa meresap. Karena dia sudah terjadi saturasi Pak ya. Hujan kalau enggak deres, becek enggak Pak? Kalau enggak deres? Enggak becek. Becek itu kalau deres baru becek. Berarti saking banyaknya khamr yang dibuang. Itu gambaran pendapatan khamr yang dulu pernah dimiliki oleh sahabat sebelum khamr diharamkan. Karena khamr ini komoditas ekspor. Sehingga di Madinah enggak laku, bisa dijual ke Syam. Dan Syam penduduk Nasrani, ketika musim dingin lebih dingin daripada Madinah, turun salju di daerah Syam. Syam itu mana? Palestina dan kanan kirinya. Yang itu lebih utara dibandingkan Jazirah Arab. Baik. Nah, untuk jenis seperti ini, ketika tidak tahu ilmunya, lalu orang berhasil mendapatkan uang, maka pada saat dia bertobat, dia tidak ada kewajiban untuk mengembalikan semuanya. Berbeda dengan yang kedua, harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho setelah tahu ilmunya. Dia sudah ngerti kalau ini tidak boleh, dia ngerti ini dilarang. Sudah? Tapi tetap dia ambil. Untuk harta haram seperti ini tidak boleh dia simpan, wajib bagi dia untuk mengeluarkannya. Dikeluarkan sebagai apa Pak? Dikeluarkan bukan sebagai sedekah, tapi dikeluarkan dalam rangka membersihkan diri dari harta haram. Sehingga dia tidak berhak dapat pahala sedekah, karena ini bukan sedekah. Sedekah yang sah adalah sedekah dari harta yang halal. Insya Allah dipahami di sini? Alhamdulillah. Baik, bisa diulang Pak, harta haram ada berapa? 1. Anda bisa membuat diagramnya. Harta haram ada 2. Yang pertama apa? Haram datnya. Cara tobatnya diapain? Dibuang atau dimanfaatkan untuk hal yang mubah, seperti diberikan ke binatang. Misalnya dikasihkan ke anjing, boleh. Dikasihkan kucing, boleh. Orang nangkep tikus, lalu tikusnya dikasihkan kucing, boleh enggak? Boleh. Yang kedua, harta haram karena cara mendapatkannya ada 2, dibagi menjadi 2. Yang pertama apa? Dilakukan secara dolim. Cara penyelesaiannya? Dikembalikan. Sudah? Kalau tidak bisa menjumpai pemiliknya, ada 2 pendapat ulama. Pendapat yang pertama apa tadi? Gak ada solusi yang lain, siap-siaplah ditagih di akhirat. Pendapat yang kedua, disedekahkan atas nama pemilik. Baik. Selanjutnya, harta haram cara mendapatkannya yang dilakukan secara saling ridho. Cara tobatnya dibagi menjadi 2. Didapatkan sebelum tahu ilmu dan setelah tahu ilmu. Kalau sebelum tahu ilmu, statusnya halal. Kalau setelah tahu ilmu, harus dikeluarkan sebagai apa? Pembersihan dari harta haram, bukan sebagai karena sedekah dengan harta haram tidak sah. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin wala sadaqatan min ghulul." Allah tidak menerima salat tanpa bersuci, dan Allah tidak menerima sedekah dari harta khianat alias harta haram. Wallahu a'lam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Alhamdulillah Anda tidak ngantuk ya. Meskipun ini suasana kajian yang berada di waktu paling kritis ya. Sisa waktu kurang lebih
30 menit atau kurang dari itu, mungkin silahkan bagi ada yang mau menyampaikan sesuatu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Sebenarnya saya tadi sempat mau mengangkat masalah ini, cuman mempertimbangkan kondisi. Tapi karena ditanyakan, ya mohon maaf terpaksa kita angkat ya. Kalau orang memiliki alat musik, bagaimana cara penyelesaiannya? Kaidah kita masih sama. Benda yang untuk mengukur ya, apakah benda ini punya manfaat yang halal atau manfaatnya haram, Anda sandingkan dengan masjid. Sehingga kalau ada orang punya gitar misalnya ya, lalu diwakafkan ke masjid, kira-kira yang cocok ditaruh mana? Di mimbar cocok nggak? Mimbar kasih gitar itu, cocok nggak Pak? Coba bayangin Pak, mimbar ini kira-kira kalau dikasih gitar cocoknya ditaruh di mana Pak? Nggak ada yang cocok ya? Kenapa nggak cocok? Khawatir dicuri orang ya. Sandal aja hilang apalagi gitar. Baik. Oleh karena itu ketika dia disandingkan dengan masjid, nggak ada nilai kecocokan, nggak bisa Pak. Mau ditaruh di sini gimana? Nggak bisa. Maka benda seperti ini berarti tidak punya manfaat yang mubah. Karena tidak punya manfaat yang mubah, penyelesaiannya masuk harta haram karena zatnya. Nah, untuk jenis ini bukan diserahkan kepada non muslim. Kalau kita punya babi, saya haram mengkonsumsi, boleh enggak kita kasihkan ke non muslim? Ini kan saya enggak boleh, babi haram bagi saya kasihkan ke kamu, silahkan kamu makan, boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Kenapa enggak boleh? Haram datnya itu penyelesaiannya tidak diserahkan ke non muslim, tapi dimusnahkan, dihilangkan. Maka itu kita dilarang untuk ta'awun 'alal itsmi wal udwan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan tindakan melampaui batas. Sehingga solusinya bukan diberikan kepada non muslim, tapi solusinya adalah dihilangkan. Karena itulah sahabat yang menjumpai berhala, waktu kapan sahabat menjumpai berhala? Ketika Fathu Mekah. Mereka mendapatkan berhala yang jumlahnya sangat banyak. Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat gimana? Menghancurkan. Bukan ini bagus ya, coba dihadiahkan untuk orang musyrik yang ada di sana. Tidak. Tapi semuanya dihancurkan. Meskipun bisa jadi itu bernilai. Sebab solusi untuk ini bukan dengan diberikan kepada non muslim, tapi dengan dihilangkan. Wallahu a'lam. Sutra boleh dipakai untuk wanita. Kalau laki-laki tidak boleh. Kalau bisa enggak diberikan kepada wanita? Dikasihkan ke wanita. Oh, kemeja laki-laki. Baik. Kalau itu digunakan untuk lelaki dilarang, bolehnya untuk wanita. Dulu Nabi SAW pernah menghadiahkan kain kepada Usamah bin Zaid, yang kain itu berasal dari sutra dibaj. Terus Usamah mengatakan, ya Rasulullah, ini kan haram untukku.
Kemudian Nabi SAW mengatakan, aku tidak bermaksud kamu, silahkan kau kasihkan ke istrimu. Kemudian kain itu dikasihkan ke istrinya. Istrinya Usamah bin Zaid. Sehingga kalau itu bisa dihadiahkan untuk wanita, lalu baju kemeja laki-laki itu dipotong-potong ya, lalu dijadikan sebagai kemeja wanita, boleh. Kalau tidak bisa sama sekali berarti tidak ada peluang. Tidak ada peluang yang lain. Wallahu a'lam. Kalau dijual tidak boleh Pak, karena itu kan nanti pemanfaatannya untuk yang haram. Piano dijual, pemanfaatannya untuk apa? Kalau pemanfaatannya, alat musik ya, ada orang punya gitar, lalu gitar itu dijual, pemanfaatannya untuk apa? Ya, nanti jadinya tolong menolong dalam maksiat. Makanya solusi yang diberikan bukan dihadiahkan aja tidak boleh, apalagi dijual. Wallahu a'lam. Yang punya masalah seperti ini cukup banyak. Dan beberapa kawan di Jakarta sempat telepon saya, itu nilainya mahal, organ tunggal yang gede itu ya. Ya, alhamdulillah kasus seperti ini di Jogja jarang. Tapi banyak untuk teman-teman Jakarta, Masya Allah. Saya sendiri kalau kemudian menyampaikan dengan tegas jawabannya A, B, C, dia berat untuk menerima karena nilainya mahal. Maka kita cuma sampaikan secara kaidah umum, barang yang tidak punya manfaat yang mubah tidak boleh dijual. Bahkan jangankan dijual, dihibahkan untuk orang yang mau memanfaatkannya, itu masuk tolong-menolong dalam maksiat. Saya kasih contoh yang ekstrim tadi kan berhala, biar nanti Bapak bisa kiaskan untuk kasus yang lain. Sehingga untuk kasus yang lain seperti misalnya alat musik atau yang lainnya tinggal dikiaskan saja. Saya punya berhala dan saya tidak boleh merawat berhala ini. Kalau ditaruh di rumah jadinya gimana? Menghalangi malaikat rahmat masuk rumah. Boleh enggak saya hadiahkan untuk non muslim? Kamu barangkali butuh sesembahan, kemudian saya kasih hadiah sesembahan, boleh atau tidak? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena tolong menolong dalam maksiat. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum jual beli online? Jawabannya boleh. Jual beli online tidak dilarang. Yang enggak boleh kalau menjual online sebelum memiliki barang, itu tidak boleh. Baik online maupun offline, menjual sesuatu yang belum dimiliki hukumnya tidak boleh. Nabi SAW mengatakan, la tabi' ma laisa indak, jangan kau menjual barang yang tidak kau miliki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya berdagang dan terkendala modal. Kalau saya mendapatkan investor dan investor minta 5% dari modal, dalam jangka 1 tahun uang modalnya harus dikembalikan utuh, ini halal atau tidak? Ini riba. Loh, kan ini bagi hasil. Bagi hasil itu berdasarkan hasil, bukan berdasarkan modal. Sementara di sini pembagiannya 5% dari modal. Yang benar gimana Pak? Yang benar bukan dari modal tapi dari hasil. Makanya kalau permintaannya kecil, 5%, 3%, itu pantas dicurigai. Karena itu pasti dari modal. Tapi kalau mintanya, saya minta 30%, nah itu 30% dari untung dari hasil. Sehingga yang boleh untuk permodaan yang syar'i itu 40% dari untung. Nah itu boleh. Bukan 5% dari modal. Dipahami insyaallah ya? Nah, intinya bagi hasilnya itu dari hasil, bukan dari modal.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada mikrofon yang lain yang nyala ini? Mikrofon yang satunya belum bisa diaktifkan ya? Di atas. Baik, mungkin karena masih trouble, berarti sebaiknya lewat kertas dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana cara membayar utang di masa lalu kurang lebih 30 tahun? Kartu kredit di bank konven. Sampai sekarang takut diancam kalau mau bayar ke bank tersebut. Apakah bisa dialihkan untuk sedekah ke orang saja? Jawabannya, kalau banknya masih ada, Anda harus kembalikan ke bank itu. Sehingga misalnya dulu kartu kredit, ini sudah 30 tahun tuh, Masya Allah ya. Kayak apa itu bunganya Pak? Sehingga dulu misalnya Anda ngambil 30 tahun yang lalu senilai 10 juta. 30 tahun yang lalu, berarti tahun berapa itu? 92. Iya. 92. 10 juta di tahun 92. Nah, jadi kan denda penaltinya sudah bertumbuk-tumbuk. Terus Anda mau mengembalikan sekarang. Nilai pokoknya tetap wajib dikembalikan. Sementara bunganya kita tidak boleh kembalikan. Baik. Nah ini kan tanpa agunan. Sehingga bank biasanya tidak bisa dan tidak punya hak untuk merampas properti apapun yang Bapak punya, karena tidak ada agunan. Mungkin sebelumnya Bapak perlu tanya dulu kepada orang yang paham tentang legal hukum, solusi yang tepat biar aman bagaimana, agar tetap bisa mengembalikan nilai pokok sementara bunganya tidak dibayarkan. Anda bisa tanya ke ahli hukum, pengacara, atau mantan praktisi bank, konven, yang dia bisa tahu celah di mana Anda hanya bisa mengembalikan pokoknya saja tanpa harus mengeluarkan bunga. Wallahu a'lam. Teman saya seorang marketing penginapan. Saya membantu mempromosikan dengan menaikkan harga. Apakah itu boleh? Teman menamai saya reseller. Kalau diizinkan oleh pemilik, boleh. Kalau pemiliknya mengizinkan, boleh. Sehingga misalnya per malam harganya 1 juta, Anda naikkan jadi 1,2 dan pemilik mengizinkan, insya Allah tidak masalah. Ini ada beberapa pertanyaan terkait jual beli online. Nanti insya Allah itu akan dibahas nanti malam ya, kalau tidak salah setelah maghrib di ada perubahan tempat. Muhajirin ya, di Masjid Muhajirin Senturi, Masjid Muhajirin Senturi 2. Baik, saya tidak tahu tempatnya di mana. Pokoknya saya bonceng aja sampai situ gitu ya. Sehingga kami harapkan yang tanya tentang dropshipper, tentang masalah reseller atau e-money nanti bisa datang di kajian nanti malam. Ini ada reseller juga ya. Membeli barang pada reseller yang tidak punya barang. Insya Allah yang seperti ini akan kita bahas di kajian tentang halal haram bisnis online. Ini ada pertanyaan terkait tadi yang kita bahas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz tadi menyampaikan bahwa ASI tidak boleh diperjualbelikan. Bagaimana dengan di zaman Nabi SAW yang mereka para ibu-ibu menjadi ibu susu bagi bangsawan, bahkan tidak cuma bangsawan, itu jadi tradisi umum di masyarakat Arab. Sehingga orang yang tinggal di daerah urban, orang di daerah perkotaan, ketika mereka punya anak, anaknya itu diasuh oleh mereka yang tinggal di pedalaman. Kemudian akad yang dilakukan apa? Al-Quran menyebutnya sebagai akad istirdo. Istirdo. Nah, akad istirdo
atau menyusukan anak ke orang lain, Al-Quran membolehkan. Wa in tastardi'u, apabila kalian mensusukan anak kalian, maka diperbolehkan, tapi harus wa atuhunna ujurahun, kalian harus memberikan upah kepada mereka. Nah, akad istirda yang lebih tepat itu bukan jual beli ASI, tapi akad merawat bayi dengan memberinya ASI. Makanya ukurannya bukan berapa liter ASI yang diminum, tapi ukurannya berapa lama bayi ini tinggal. Sehingga kalau dia tinggal dalam waktu setahun atau sekian bulan, nanti nilainya berbeda dengan yang tinggal lebih lama. Ukurannya volume waktu, bukan volume ASI. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana jika mendapatkan suatu proyek dan ada titipan harga dari orang dalam? Ini dalam mana ini, Pak? Masuk sampai Pak? Sogok ya? Baik. Boleh dilakukan asal di depan KPK. Kalau KPK mengizinkan, dilanjutkan. Sehingga sebenarnya kalaupun nggak pakai standar hukum agama, pakai aturan negara saja ini sudah dilarang. Dan tindakan ini pasti dilakukan diam-diam, nggak berani terbuka. Maka yang minta titip harga tadi, ya sudah Pak, nanti saya terbitkan kwitansi, tak stempel, nanti kita upload sebagai portofolio perusahaan kami. Mau nggak dia? Hah? Nggak mau. Pasti dia akan merahasiakan itu. Oh, jangan Pak, ini antara kita aja. Sehingga transaksinya dilakukan di tempat yang sepi, yang nggak ada CCTV, di warung kopi, sembunyi-sembunyi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukumnya donor darah yang diperjualbelikan? Nggak boleh ya. Sebab semua yang keluar dari manusia tidak boleh dijadikan sebagai objek jual beli. Maka donor darah itu bukan jual beli darah. Tapi apa Pak? Ada penggantian biaya? Tidak ada ya? Iya. Ada orang donor darah, dia pulang dapat apa? Dapat mie sama telur. Sama susu. Kacang hijau. Dan itu tidak sebanding dengan darah yang didonorkan. Ya. Makanya pemberian ini sifatnya hanya hadiah, bukan pembayaran. Dia bukan alat bayar untuk darah yang didonorkan. Wallahu a'lam. Saya mau jual rumah, pembelinya ke bank, saya harus bagaimana? Takut jadi saksi. Berarti Anda harus tolak. Kalau tidak mau menerima konsumen yang berurusan dengan bank. Ini kalau jawaban singkatnya. Cuman mungkin Anda kan berharap semoga ada jawaban yang lain yang bisa jadi solusi. Jawaban yang bisa jadi solusi berarti Anda cari konsumen lain yang tidak ke bank. Tapi bagi masyarakat kita, untuk rumah dengan nominal yang besar, transaksi tunai atau cash tempo mungkin akan sangat berat. Sehingga rata-rata kalau sudah berurusan dengan properti, biasanya orang apa? Memanfaatkan lembaga keuangan. Ini solusi yang mungkin cukup rumit, tapi ini bagian yang terakhir, peluang paling minimal, yaitu begini. Anda menggunakan dua notaris, notaris 1 dan notaris 2. Notaris 1 yang menghubungkan antara Anda dengan konsumen, sehingga melalui notaris 1 ini jaminan berupa sertifikat
rumah tadi bisa diamankan. Terjadilah transaksi di mana konsumen bayar DP. Dengan Anda sudah memberikan jaminan keamanan, sertifikat ditaruh di notaris, satu, PPJB dilakukan. Ya. Perikatan jual beli sudah bisa dilakukan, tapi hanya apa? DP saja ya, DP. Baik. Lalu notaris satu menyambungkan ke notaris dua. Sebut saja ini notaris bank. Ini yang menghubungkan antara bank dengan konsumen. Ya? Notaris 2 sudah mendapatkan notifikasi dari notaris 1 bahwa posisi sertifikat aman bisa dilakukan royah. Akhirnya diroyah itu sertifikatnya. Nah, ketika sudah diroyah, posisi bank merasa aman. Sehingga dia berani untuk mengucurkan dana kekurangan lebih dari nilai DP tadi, misalnya DP-nya 10%, yang 90% bank siap untuk mengucurkan. Maka keluarlah dana sisanya 90%. Masuk ke rekening Anda sebagai penjual rumah tanpa menjadi saksi untuk transaksi antara bank dengan konsumen. Nah, yang ngurusi transaksi bank dengan konsumen notaris 2. Notaris pertama aman, dia tidak ikut ngurusi. Cuman dia ngasih catatan bahwa sertifikat ini bisa diteruskan. Kalau ini yang dilakukan, insya Allah ini solusi yang paling minimal. Yang terakhir yang bisa dilakukan oleh mereka yang mendapatkan konsumen, sementara konsumen ingin menggunakan transaksi melalui bank. Insya Allah dengan cara ini Anda tidak akan menjadi saksi dalam transaksi itu. Di masjid kompleks saya membutuhkan beberapa meja dan kursi. Kemudian ada salah satu jamaah karyawan lembaga keuangan riba menawarkan meja kursi bekas lembaga keuangan riba. Kemudian pihak DKM setuju dan membeli meja kursi tersebut dan diletakkan, dimanfaatkan di masjid. Apakah tindakan ini boleh? Begini, tolong bedakan antara melakukan transaksi yang haram dengan melakukan transaksi yang halal tapi pasangannya lembaga haram. Contohnya begini ya, saya utang riba dengan orang Yahudi, boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Saya dengan orang Yahudi transaksi riba, boleh nggak? Nggak boleh. Berarti saya melakukan transaksi haram dengan orang Yahudi, boleh nggak ini? Nggak boleh. Ya? Nah, si Yahudi ini melakukan transaksi haram dengan banyak orang. Dari hasil itu dia mendapatkan harta, ada yang dipakai untuk beli kasur, dipakai beli perabotan dan seterusnya. Kalau saya membeli perabotan Yahudi itu boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Karena saya melakukan transaksi yang halal. Terlepas bagaimana cara karena ini transaksi apa? Jasa, dan dia berhak untuk mendapatkan jasa
setelah dia tidak mendapatkan uang setelah dia menjual jasa. Wallahu alam. Taib, mungkin demikian yang bisa kita angkat di kesempatan kali ini, dan beberapa pertanyaan yang belum sempat kita bacakan, insya Allah ini akan saya bawa ke masjid mana tadi? Muhajirin ya. Daerah mana Pak? Pekayon ya. Jauh dari sini? Masya Allah, berarti nggak jauh ya. Nanti insya Allah setelah maghrib. Baik, demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.